Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia, tidak jadi batu, tidak jadi hewan, adalah karena kehendaknya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita diberi karunia beriman. Banyak yang jadi manusia dan tidak mengenal Allah, tidak percaya, tidak yakin. Kita beruntung. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita, selain diberikan nikmat iman, Islam, juga diberikan kesempatan untuk belajar. Dekat dengan tempat ibadah, dekat dengan ilmu, dekat dengan orang yang mengingatkan kalau kita alpa. Ini nikmat yang besar. Banyak yang diberikan nikmat Islam susah ke masjid. Ada yang ke masjid susah cari ilmu. Padahal Rasulullah SAW pun bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah memberikan kemudahan, yufaqihu fid din, kepahaman terhadap agama. Alhamdulillah. Salawat salam bagi baginda Rasulullah SAW. Nah, kita akan bergaul dengan orang yang beragam. Beragam akhlaknya, beragam latar belakangnya, beragam kebiasaannya. Orang yang paling baik adalah seperti ragi yang bisa membuat singkong jadi tape. Artinya yang bagus dalam hidup ini kita yang bisa mewarnai, sehingga bisa membantu memperbaiki orang lain dari lupa menjadi ingat, dari lalai menjadi semangat, dari tidak tahu jadi tahu. Tapi ada tapinya. Kita baru bisa bermanfaat bagi orang lain kalau Allah mengizinkan. Jadi jangan kita merasa saya harus merubah orang, tapi saya mudah-mudahan dijadikan jalan oleh Allah menjadi jalan perubahan. Jelas tidak? Kalau saya yang merubah, berarti kita yang hebat. Tapi kalau Allah yang merubah, memang cuma Allah yang maha hebat. Mudah-mudahan kita jadi jalan. Jadi jalan berubahnya orang tua makin baik. Jadi jalan adik kakak kita makin baik. Jadi jalan. Nah, orang yang memilih jadi jalan, inilah yang Allah sukai. Nah, agar kita bisa dipilih Allah jadi jalan, kita pun harus sangat siap dengan PDLT. Apa PDLT? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Jadi kita fokus ke diri kita dalam upaya supaya diri kita manfaat. Bukan kita tidak peduli ke orang. Karena kita peduli ke orang, kalau kitanya ngaco, kita malah ngasih contoh yang ngaco. Jadi PDLT itu perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Mengapa perbaiki diri? Karena tidak ada yang mengancam kita selain keburukan kita sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Coba nanti dibacakan ayat tersebut lengkapnya. Kebaikan kembali kepada kita, keburukan kembali kepada kita. Jadi tidak ada yang meleset, tidak ada yang tertukar. Kita akan mendapatkan dari apa yang kita lakukan. Bedanya, kalau keburukan niatnya saja belum dicatat, berbuat jelek satu dibalas. Tapi kalau niat baik, niatnya saja sudah dicatat, berbuat baik 10 sampai berlipat-lipat kebaikan. Nah, sayangnya kita terlalu fokus kepada orang dan lupa kepada diri. Harusnya kita fokus kepada perubahan orang dan semakin fokus kepada perubahan diri sendiri. PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Jadi, kenapa harus memperbaiki diri? Karena ancaman bagi kita datang dari
diri kita. Apanya yang mengancam kita? Keburukan kita, dosa kita, kelalaian. Jadi setiap kali kita berbuat maksiat, ya, kita maksiat, lihat video, internet, ngomong jelek, itu kita tuh langsung menancapkan payung, paku yang besar, beling, bayonet, bambu runcing, persis di tempat yang akan kita injak. Jadi setiap kali kita maksiat, kita licik, cep, langsung di depan kita. Ada yang korupsi, cep, ada yang mendekati zina, cep, dan kita pasti nginjak, enggak akan meleset. Jadi kalau sering kita berbuat jelek, berarti kita semakin mempersiapkan diri penderitaan. Makanya jangan nyalahkan siapapun kalau kita menderita. Pasti diundang oleh zolamtu nafsi, kezoliman diri kita sendiri. Nah yang kedua, LT apa? Lakukan yang terbaik. Jadi kalau kita bisa menyempurnakan, sempurnakan. Kenapa? Karena yang kembali ke kita adalah apa yang kita lakukan. Kalau kita ngelempar bolanya pelan ke tembok, hasilnya pelan. Tapi kalau lemparnya cepat, hasilnya cepat juga, lebih cepat. Jadi kalau kita ingin dapat yang terbaik, maka lakukanlah yang terbaik. Enggak akan kemana-mana. Ini Alkisah, ada salah seorang santri kita, SSG, santri siap guna. Sebelumnya supir truk pribadi. Lalu berlatih. Selesai berlatih 3 bulan, bagus gerakannya. Mau kerja jadi supir truk trailer, siap, mau. PDLT, selalu perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Lihatlah bagaimana hasilnya. Dia belajar jadi supir truk, semangat belajar, sambil nyetir, sambil ngenekin, memperbanyak baca Quran. Karena setiap Sabtu Minggu setor hafalan. Setiap waktu sholat diusahakan bisa sholat jamaah dengan supir truk yang lain. Yang menarik, kalau waktu istirahat digunakan nyuci truk. Kalau truknya sudah bersih, truk yang di sebelahnya dibantu dicucikan. Kadang ada motor juga ikut dicucikan. Kenapa kok rajin? Ini adalah amal jariah saya, amal soleh saya. Dilihat, orang senang. Pimpinan perusahaannya senang, rebutan sekarang. Sudah tinggal di tempat saya, jadi ini saja karyawan khusus saya. Rumah disiapkan, gaji disiapkan, tidak ada yang ketukar. Setiap perbuatan yang terbaik akan dapat balasan yang lebih baik. Jadi jangan setengah-setengah, ya. Kita simak ayat-ayatnya. Surat Ar-Ra'd 2 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Nah, makanya kalau ada orang yang tidak baik ke kita, menghina, mencaci, kita tidak usah merasa terancam. Karena ancaman bagi kita datang dari keburukan kita sendiri. Rasulullah SAW dihina tidak? Dicaci? Difitnah? Jadi hina?
Tidak sama sekali. Kita tidak usah merasa terganggu dan terancam oleh orang-orang yang menghina kita. Kita tetap saja melakukan apa yang terbaik yang Allah sukai. Jelas? Masih ingat teori jangan dipenjara oleh keburukan orang? Kalau orang lain menghina, kita menghina lagi. Kalau orang lain melotot, lalu kita melotot. Kalau orang lain membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Kalau gitu mau apa sekolah? Kalau bisanya cuma niru kejelekan. Kalau gitu mau ngapain pesantren? Kalau bisanya cuma meniru kejelekan. Kalau orang lain berbuat jelek, kita tetap jawabannya adalah PDLT. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Karena kita enggak terancam oleh perkataan buruk orang. Kita terancam oleh keburukan kita sendiri. Jelas? Kalau ada yang dengki ke kita, bahaya tidak? Jawab, tidak. Apakah takdir dari Allah untuk kita akan terhalang oleh orang yang sebel ke kita? Misal Allah mau ngasih ilmu, apakah terhalang karena orang sebel ke kita? Tidak. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti ketemu. Kita akan dapat rezeki ini, ketemu. Kita akan dapat pangkat ini, ketemu. Yang dengkilah yang sengsara. Makanya kita tidak usah tercuri hati kita sebel kepada orang yang dengki ke kita. Lebih baik doakan kebaikan. Karena setiap kali kita doa kebaikan, malaikat mengaminkan dan mendoakan kita dengan doa yang sama bagimu juga. Ada orang yang iri sama kita, ya itu mah terserah dia. Urusan kita adalah perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Di antaranya doakan. Jadi kita dalam diam juga terus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Lihat preman di pinggir jalan, tidak usah dikomentari, doakan, ya Allah. Itu orang tuanya besar kemungkinan tidak mengharapkan anaknya jadi preman, betul? Pernah lihat di sebuah penjara, ada yang penuh tato di penjara dan di kamarnya ada boneka 2. Saya tanya, ini apa? Ada boneka kecil. Ini kalau saya ingat kepada anak. Apa yang Bapak inginkan dari anak? Saya ingin anak saya tidak seperti saya. Saya ingin anak saya jadi orang baik-baik. Tuh, bapaknya jahat, ingin anak baik. Nah makanya lihat anak-anak yang preman, segala macam pangrok. Kita jangan merasa jijik dan sebal. Doakan, betul? Pada saat kita mendoakan mereka, malaikat mengaminkan. Kan doa yang tidak diketahui oleh orang lain yang kita doakan, termasuk doa yang mustajab. Ya Allah, dia mungkin ingin bisa bahagia dan mulia, tapi belum tahu jalannya, sehingga pakai anting, pakai kolotok di sini ya nggak, pakai gembok di sininya, di sini pakai rantai. Aduh, kasihan. Ya, tetap kita berharap kebaikan, ya deh ya. Jadi walaupun ke orang yang berbuat tidak baik, nah bagaimana kalau kita lihat orang-orang yang di TV doa ya Allah, misalkan ini ada penyanyi dengan gayanya gaya gasing, ya kan kebayang pusingnya. Ya Allah, kasihan dia, nyangkanya begini bekal mulia, bukakan hati, beri hidayah. Berapa banyak artis yang dulu pakaiannya terbatas, sekarang udah berhijab dan ikut dalam dakwah, benar? Berapa banyak yang dulu lupa ke Allah, sekarang ingat. Boleh jadi itu adalah doa dari sebagian yang kita tidak tahu. Lalu mengapa kita tidak gunakan ini untuk kebaikan? Betul? Makanya terus dimanapun kita berada, yang dipikir itu cuma kebaikan, kebaikan, kebaikan. Termasuk kepada orang yang tidak baik ke kita. Allah tahu nggak kita berdoa? Didengar tidak? Kira-kira Allah suka nggak kita mendoakan kebaikan kepada orang lain? Suka tidak? Itu yang didoakan tuh hamba Allah tuh.
ciptaan Allah. Lihat pedagang, kita doakan ya Allah sing laku, sing barokah. Walaupun kita enggak beli, kita udah berbuat kebaikan. Lihat misalkan polisi di pinggir jalan, udah waktunya sholat, ceprit, prit. Ya Allah, jadikan amal soleh bagi polisi ini. Dia panas, hujan, hati kita juga enak. Lihat misalkan ada ya ditangkap koruptor, mudah-mudahan di penjara koruptor ini bisa jadi nebus dosa-dosanya, keluarganya bisa jadi baik, ya kan? Jadi jangan rasain lu nggak menolong apa-apa. Siapa tahu di penjara itu merupakan berkah dari doa orang tuanya. Hah? Apakah ada orang tua yang ngedoain anaknya di penjara? Orang tuanya ngedoain anaknya soleh. Kalau nggak di penjara susah solehnya. Jadi boleh jadi koruptor yang tertangkap itu adalah karunia Allah dibanding teman-temannya yang nggak ketangkap. Lancar aja terus malingnya. Ya, kita tetap berharap kebaikan. Enak tidak dengarnya hadirin? Dengar kebaikan itu enak. Apalagi mengamalkannya dengan tulus ikhlas. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Lahir batin harus dalam kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah dengarkan apapun yang terucap. Ampuni kami ya Allah, selama ini kami masih jarang ingat padamu. Masih sering ragu kepadamu. Masih sering kecewa dengan takdirmu. Masih sering berburuk sangka dengan ketentuanmu. Duhai Allah yang maha mendengar, golongkan kami menjadi ahli kebaikan ya Allah, yang ikhlas karena Engkau. Berikan kami ilmu dan kemampuan agar dimanapun kami berada jadi contoh kebaikan, menjadi jalan kebaikan. Dan tolong jaga agar hati ini ikhlas karena Engkau ya Allah. Putuskan harapan kami dari ucapan terima kasih makhluk-Mu, dari balasan makhluk-Mu. Puaskan hati ini hanya dengan ridho-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mendengar orang baik kita senang. Mendengar yang maha baik pasti lebih senang. Mendengar orang baik kita senang. Apalagi kalau kita yang bisa berbuat baik dengan ikhlas, pasti Allah lebih menyenangkan diri kita. Bahagia tidak dengan mengharapkan bahagia. Bahagia dengan bisa membahagiakan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.